Persiapan untuk membuka toko bangunan itu yang pertama dan yang harus dipersiapkan yaitu ya, kembali lagi kita di channel Berkah Utama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan membuka toko bangunan. Sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena subscribe itu gratis loh. Jadi di persiapan untuk membuka toko bangunan itu yang pertama dan yang harus dipersiapkan yaitu pertama, modal. Nah, modal ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah modal untuk mengisi toko. Nah, jadi sebelum membuka toko bangunan, modal untuk mengisi toko yaitu untuk membeli barang-barang yang harus dipersiapkan di dalam toko itu harus diperhatikan. Nah, berapa sih modal yang harus diperlukan untuk membuka toko bangunan? 50 juta, 100 juta, 200 juta, atau 300 juta? Semuanya itu bisa, tergantung kita akan membuka toko bangunan itu yang isinya lebih lengkap atau hanya sebatas tidak memiliki stok yang banyak. Nah, jadi mau berapapun modal itu dapat dilakukan, dapat berjalan. Hanya saja jika menggunakan modal yang sedikit, kita belum memiliki stok barang yang banyak. Untuk modal yang kedua, yaitu modal untuk kendaraan. Kenapa harus ada modal untuk kendaraan? Karena modal untuk kendaraan itu wajib. Ketika kita membuka toko bangunan, pastinya kita memiliki barang-barang yang lebar dan yang berat, memiliki beban yang berat. Nah, ketika pelanggan membeli, pastinya kita harus mengantar barang tersebut ke pelanggan. Tentunya kita harus memiliki kendaraan. Kendaraan yang paling sederhana adalah motor roda 3. Selain itu, kita juga bisa menggunakan mobil pick up atau mobil truk. Nah, selanjutnya modal yang ketiga yaitu modal untuk membangun toko. Tentunya kita membuka usaha, membuka bisnis toko bangunan harus memiliki bangunannya. Kenapa? Karena dalam membuka usaha toko bangunan itu sangat wajib memiliki bangunan tempat usaha atau toko. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuka toko bangunan yaitu antara lain. Yang pertama, harus jauh dari toko yang sejenisnya. Yang kedua, lokasi yang representatif. Yang ketiga, dekat dengan jalan raya. Kenapa harus dekat dengan jalan raya? Karena pelanggan-pelanggan yang lewat seketika bisa mampir dan tahu bahwa di situ ada toko bangunan. Yang keempat, harus mudah dijangkau. Dan yang kelima, pastikan toko bangunan itu memiliki pintu yang luas. Kenapa? Karena harus bisa diisi barang-barang yang besar, yang luas, harus memiliki pintu yang luas, baik di sisi depan maupun di sisi samping. Nah, modal yang keempat yaitu modal untuk gudang. Nah, apakah gudang itu penting dalam toko bangunan? Ya, tentunya penting sekali. Toko bangunan itu harus memiliki gudang. Kenapa? Karena gudang ini berguna untuk menempatkan barang-barang yang bebannya berat dan jumlahnya lumayan besar. Contoh seperti semen, besi, pipa, tower, asbes, keramik, dan lain sebagainya. Di dalam toko bangunan harus memiliki gudang. Nah, di dalam gudang ini harus dibangun dengan luas serta diatur tata letaknya. Kenapa? Sehingga untuk pengambilan barang-barang itu jauh lebih mudah. Di dalam toko bangunan, selain harus memperhatikan modal-modal, tentunya harus menentukan lokasi usaha yang tepat dan strategis. Kenapa harus memperhatikan
lokasi. Kenapa harus menentukan lokasi? Mari simak selanjutnya. Karena untuk menentukan lokasi usaha itu memegang peranan yang sangat penting untuk sebuah toko bangunan. Idealnya, usaha ini dibangun di lokasi yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Lokasi yang tepat untuk mendirikan toko bangunan adalah di pusat bisnis, misal di dekat jalan raya, di dekat pasar, atau di dekat pusat kota. Buatlah toko yang berukuran besar dan memiliki halaman yang luas. Mengapa harus luas? Sebab halaman akan digunakan untuk parkir kendaraan pemasok bahan bangunan dan juga kendaraan yang mengantar ke rumah pelanggan. Selain itu, halaman juga digunakan untuk menaruh pasir, batu, dan material lainnya. Jika memiliki modal yang besar, Anda dapat membeli lahan dan membangun toko di pusat kota. Namun, apabila modal yang Anda miliki tidak cukup besar, sewalah ruko di lokasi yang strategis. Karena harga sewa lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk membuka toko dari awal. Ini harus diperhatikan dalam membuka usaha toko bangunan. Nah, itulah seputar info-info tentang persiapan dalam membuka toko bangunan. Jangan lupa tetap ikuti dan simak info-info yang menarik dari channel kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.